Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bagaimana dengan puasa Anda? Ya pemirsa, tak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga mendekati hari-hari kemenangan, ibadah kita justru semakin kita tingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kita bertemu kembali di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Lintas Banua Sepekan hadir ke hadapan Anda edisi 24 April 2022. Seperti biasa, sejumlah informasi dan ragam peristiwa yang telah terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami siapkan dan akan kami hadirkan ke hadapan Anda selama 60 menit ke depan. Kali ini bersama saya Lini Astalina, mari kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa, sebuah rumah kos atau bedakan yang ada di kawasan Jalan Mahatkasan, Komplek Permata Bunda RT 35, Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur mendadak amblas dan nyaris ambruk. Beruntung peristiwa yang sempat menggegerkan warga dan penghuni kos tak memakan korban jiwa. Sementara itu, bangunan 2 lantai ini diketahui memiliki 8 kamar, 3 kamar ditempati 3 kepala keluarga, dan 5 kamar lainnya dihuni oleh 5 mahasiswa dengan total 15 orang. Belum hilang ingatan warga menyusul tragedi runtuhnya Alfamart di Kecamatan Kambut hingga menelan korban jiwa. Kini warga kota Banjarmasin kembali digegerkan dengan ambruknya sebuah bangunan rumah kos di kawasan Jalan Mahatkasan RT 35, Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur. Pantauan Banjar TV, bangunan berlantai 2 tersebut kini dalam kondisi amblas hingga miring sekitar 45 derajat. Di sisi lain, beberapa lantai dari kayu ulin juga terlihat naik ke atas. Sontak akibat kejadian ini membuat seluruh penghuni kos panik dan masing-masing menyelamatkan diri. Salah satu penghuni kamar kos paling belakang saat ditemui mengakui sebelum kejadian ini berlangsung, sejak malam sudah merasakan ada bunyi semacam kayu yang patah. Bahkan hingga subuh hari, bunyi retak itu kembali terulang. Hingga akhirnya amblas pada pagi harinya sekitar pukul 7.30 sewaktu hendak berangkat kuliah. Jadi lo, kami ini pas habis subuh nih lo. Nah, habis itu kisaran jam setengah 7-an lah. Nah, kada lawas habis itu kayak berbunyi retak-retak gitu di bawah sini. Sepak kami ini ada firasat pas malaman tuh, jadi kami ini bayaba angkatan aja pang, kada bangkat pang bayaba masukkan ada kertas sunah baju sepali, buku-buku ada sudah di tas, siap-siap kalau pina malam kan juga robohnya kalinya apa subuhnya. Untuk kami sampai tuh pas hendak tulakan ke nolo kuliah, ada ajalnya puncak kasih turunan ya, kayaknya di bawah ini sudah udah mulai retak-retak, udah mulai roboh dah, anyar. Pas banyak ini tuh nanda tinggal ulun lagi itu dari sorangan pas habis di tangga sini nah pas gitu rubuhnya. Sementara itu penghuni kos lainnya juga mengakui hal yang sama. Bahkan sebelum kejadian sudah lebih dulu mengungsi ke tempat orang tuanya karena takut jika sewaktu-waktu kos yang ditempati tiba-tiba roboh. Ada keruntuhnya sudah merasakan lah. Sudah berfirasat pagi tadi ya di padahi jam 6 ada mendatangi ke rumah runtuh ya. Jadi getaran tuh ada apa ya, cuma lantainya benar ya berbunyi. Usai kejadian itu, sejumlah barang berupa perabot rumah tangga juga sudah dikeluarkan pemiliknya dibantu petugas BPBD Kota Banjarmasin, sementara penghuni kos terpaksa harus mengungsi ke tempat lain. Muhail, Banjar TV. Rumah kos lantai 2 yang kini dalam posisi amblas dan miring tersebut ternyata memiliki 8 kamar, dihuni oleh 3 kepala keluarga dan 5 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin. Setidaknya hal itu disampaikan Lurah Kuripan Yoyok yang saat itu langsung memantau lokasi kejadian bersama para petugas damkar BPBD dan Satpol PP Kota Banjarmasin. Yoyok mengaku berdasarkan informasi warga, bangunan yang sudah lama dijadikan bedakan tersebut memiliki 8 kamar dan seluruh penghuninya berjumlah 15 orang dalam keadaan selamat. Kronologi tadi jam 7.30 terjadi amblas
rumah warga ini tepatnya bedakan 8 kamar. Itu ada di Jalan Matkasan RT 35 di Permata Bunda Ujung. Sementara dilaporkan untuk warga penghuni, alhamdulillah kondisi aman. Sekarang sedang melakukan evakuasi barang-barang. Di lokasi sudah kami koordinasi dengan BPBD, Damkar dan Satpol PP untuk membantu evakuasi isi kosan. Tadi ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada, Pak. Jadi ini memang kondisinya memang langsung jatuh gitu, atau gimana kronologi? Informasi sementara jam 7.30 itu langsung ambruk. Nah, untuk sebelum-sebelum belum ada laporan dari pemilik kosan. Pemilik kosan masih belum bisa dimintai keterangan. Ada berapa penghuni, Pak? Untuk penghuni total jumlah orangnya 15 orang. 3 kepala keluarga sama 5 mahasiswa. Jadi satu kamar ada 2. Oh, kebanyakan mahasiswa, Pak? Iya, kebanyakan mahasiswa. Totalnya jumlahnya semua 15 orang. Usai kejadian berlangsung dan guna menghindari kerugian lebih parah, puluhan petugas damkar maupun BPBD tampak sibuk melakukan evakuasi barang-barang milik penghuni yang masih tertinggal di dalam bangunan yang kini dalam kondisi miring lantaran pondasinya mengalami penurunan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya runtuhnya bangunan Alfamart hingga rata dengan tanah bahkan memakan korban jiwa patut menjadi pelajaran bagi pemilik ruko atau pihak terkait untuk melakukan evaluasi bangunan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Di samping itu, pasca ambruknya bangunan retail modern Alfamart Gambut, Dinas PUPR Kabupaten Banjar melakukan pengumpulan bahan dan data di lapangan untuk memastikan penyebab pasti dari kegagalan bangunan di kilometer 14 tersebut. Guna melihat situasi secara langsung kondisi terkini, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, turut melakukan pemantauan proses evakuasi korban Selasa 19 April 2022. Di sela-sela pantauannya di lokasi bangunan yang kini sudah rata dengan tanah, Supian Haka menghimbau kepada pemilik ruko dan pihak-pihak terkait agar melakukan evaluasi bangunan-bangunan ruko yang ada di Kalsel. Pasalnya, dengan adanya kejadian tersebut, maka hal ini patut menjadi pelajaran agar kedepannya tidak terulang kembali. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita semua, di mana nanti untuk pihak terkait, khususnya pihak-pihak yang mempunyai bangunan-bangunan harus dievaluasi kembali. Nah, ini sebagai contoh, karena di lahan kita ini kan adalah lahan gambut. Tak hanya itu, Supian juga berharap kolaborasi pemerintah daerah dan manajemen Alfamart Pusat dalam hal membantu biaya pengobatan dapat terlaksana dengan baik. Tak ketinggalan pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel ini juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jajaran TNI, Polri, serta para relawan yang 2 hari ini sangat sigap membantu jalannya proses evakuasi korban runtuhan bangunan Alfamart tersebut. Muhail, Banjar TV. Saat dimintai keterangan oleh awak media terkait insiden ambruknya bangunan 3 lantai di kilometer 14 Gambut, pelaksana tugas Kadis PUPR Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauli menyebutkan, saat ini pihaknya masih dalam proses pengumpulan data, sehingga belum bisa memastikan penyebab terjadinya musibah yang menimbulkan korban jiwa tersebut. Pihaknya juga akan meneliti dan mengumpulkan data administrasi bangunan, baik izin mendirikan bangunan atau IMB, ataupun dokumen-dokumen lainnya yang bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Kami juga sedang melakukan pengumpulan administrasi bangunan tersebut, baik dari IMB, kemudian dokumen-dokumen lainnya, untuk kita jadikan bahan penelitian selanjutnya masuk kepada aspek teknis bangunan. Kami tidak mau ini menjadi terlalu prematur nantinya, jadi menjadikan bias pendapat macam-macam dari pemerintah. Tapi menurut ulun, para pakar sudah berpendapat bahwa dugaan-dugaan itu ada pergeseran tanah, ada terkait dengan fondasi, ada terkait dengan kegagalan struktur. Nah, ini silahkan saja para pakar untuk menganalisa.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Banjar, M. Iksan, menyatakan dokumen perizinan dari bangunan tersebut masih manual sehingga menyulitkan dalam pelacakan. Adapun berkas IMB yang ada adalah perizinan untuk pembangunan gedung 2 lantai, sedangkan dokumen lainnya belum ditemukan. Kalau izin yang dikeluarkan itu hanya 2 lantai kan. Nah, berarti di pelaksanaannya itu yang terjadi perubahan. Nah, cuman kita kadang tahu lagi apakah di pelaksanaan itu ada mengajukan perubahan itu yang belum dapat lagi kita dokumen ininya. Berarti masih dalam pemeriksaan juga? Iya, kan dulu itu kan manual istilahnya. Ada kalau sekarang kan sistemnya online bisa dilacak anunya. Iya, kalau yang dulu itu kan manual ini begikan dokumen. Teman yang dapat dokumennya ini yang 2 lantai itu aja. Berdasarkan keterangan pemilik bangunan, sejak dibangun pada tahun 2012, gedung 3 lantai seluas 13 kali 20 meter tersebut belum pernah mengalami perbaikan atau renovasi dikarenakan tidak ada keluhan dari para penyewa. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa memasuki minggu ketiga bulan Ramadan 1443 Hijriah, jumlah penumpang yang menggunakan transportasi udara melalui Bandara Syamsuddin Nur mulai meningkat 5 hingga 10%. Sementara itu, guna mengantisipasi lonjakan arus mudik, pihak Bandara Internasional Syamsuddin Nur bekerja sama dengan instansi terkait lainnya akan mendirikan posko Lebaran. Dilonggarkannya syarat penerbangan oleh pemerintah dan diperbolehkannya mudik pada tahun ini mulai menggeliatkan kembali sektor transportasi udara di Banua. Menurut Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Ahmad Zulfan Nur, meski sempat mengalami penurunan pada awal Ramadan lalu, memasuki minggu ketiga ini mulai ada peningkatan penumpang udara sebesar 5 hingga 10%. Diprediksi pada musim mudik Lebaran nanti, penumpang akan kembali naik yang mencapai puncaknya pada 30 April mendatang. Rata-rata berangkatnya lebih daripada 3.500 ya berangkat. Nah, begitu awal Ramadan jadi turun di bawah 2.500. Bahkan pernah menyentuh angka di bawah 2.000 sampai dengan minggu kedua Ramadan ini. Nah, setelah minggu kedua ini mengalami kenaikan. Kenaikan kita memantau terus kenaikannya 5-10%. Ya, ini aja sudah 2.500 lebih. Penumpang kita perkirakan tanggal 30 April itu seharinya pulang pergi ya itu bisa 8.500. Nah, berarti yang berangkatnya kurang lebih 4.000. Sementara itu, berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 36 tahun 2022 dijelaskan, pelaku perjalanan vaksin kedua boleh memilih salah satu PCR atau antigen. Pelaku perjalanan yang masih vaksin pertama wajib PCR, sedangkan pelaku perjalanan yang belum vaksin wajib PCR dan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit. Namun apabila vaksin sudah lengkap atau booster, tidak perlu antigen atau PIT. Mengantisipasi lonjakan arus mudik, pihak Bandara Internasional Syamsuddin Nur bekerja sama dengan instansi terkait lainnya akan mendirikan posko Lebaran dari tanggal 25 April nanti. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda iklan berikut kami hadirkan informasi keteladanan pemimpin muslim berzakat dorong capaian zakat di Basnas. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.